warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita di garasi Al Sintan di Bali Benih Padi dan Hortikultura, dan di sini juga tempat garasi alat-alat mesin pertanian. Kebetulan pagi hari ini kita bersama teknisi dari PT Satrindo Putra Utama dan dari Ketua Kelompok Tani Pak Suwono, Muhammad Suwono ya. Ini calon penerima bantuan Alsin, dan ini adalah alat mesin pertanian bantuan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Bero. Dan nantinya alat mesin ini akan diperbantukan khususnya untuk kelompok tani di Labanan Makmur. Sebelum alat diserahkan, kami sangat mengharapkan untuk semacam ada running test dan pelatihan untuk mengoperasikan alat. Nah, ini itu saya kenalkan ya, unit traktor roda 4 ini dengan merek Pioti. Rodanya dari Korea. Oke. Nah, di sini ada serisnya TK4510. Oke. C-nya ini Daedong, K-nya Pioti, 45 ini powernya dan sebelumnya seris. Oke. Nah, ini biasa digunakan standarnya khusus traktor persawahan, karena memang dia lebih kecil dan juga lebih gesit kalau untuk operasional di persawahan. Ini namanya lockpin ya. Jadi kita kalau misalkan mau mengecek kapasitas oli, kemudian aki dan air radiator, kita buka dari kap engine-nya dulu. Oke. Kita cek dulu di sini kekencangan kabel api. Kalau memang sudah kencang, berarti dia sudah bisa di-on-kan. Kemudian di sini ada air radiator. Dia kapasitasnya 12 liter. Oke. Kita buka. Apa? Tadi bahas itu ya, tadi nyalain. Pakai air itu, Pak. Air bening bersih ya. Aqua itu. Siram dulu. Di mobil ada aqua itu. Aqua ada. Nah, ini Pak ya. Kita cek dulu. Di sini sudah penuh. Ya. Oh, menggunakan radiator cooler ya? Iya, pakai water cooler. Tanya indikator baterai ini menunjukkan warna apa, fungsinya apa, Mas? Ya, jadi kalau misalkan yang warna hijau ini masih bagus, masih oke ya. Oke, warna hitam juga ini bagus, putih juga bagus. Nanti di sini kelihatan warnanya, Pak. Paling low itu warnanya merah. Nih, paham ya? Gini, paham. Nah, kemudian ini water cooler, Pak. Ini pendingin oli engine. Ya, tahu. Lanjut, Pak. Aman Ini ya? Nggak ada, Mas. Tandon air radiator nggak ada? Ini, Pak, di sini. Nah, ini. Ya. Oh, gini, Ah, full ya. Jadi ini keterangannya sebenarnya dia nggak boleh Lewat full. dari full ya. Dia standarnya harusnya low. Paham, guys? Gini. Jadi kalau misalkan full ini harus dikurangi. Jadi dia penuh. Lewat kayak tadi ya. Oke. Ketika panas dia pasti nyembur ya. Pasti nyembur. Nah, perlu dibuka nggak, Pak, kira-kira? Buka aja, monggo silakan. Oke. Tambah aja nanti kami. Nah, ini filter udaranya, Pak. Gini. Oke. Ini nanti kalau misalkan sudah siap bekerja di kecepatan 250 HM dibersihkan aja, Pak. 150 HM ya. Oke. Filter solar, Pak ya. Filter solar ini pemompaannya bila mana masuk angin dia masih manual. Ya. Kalau yang sudah elektrik dia kan bisa langsung mengisi sendiri otomatis. Ya. Kemudian ini filter oli engine. Ya. Nah, kemudian ini untuk pengisian oli. Oh, pengisiannya. Ya, pengisian olinya di sini. Nah, di sini, Pak, yang perlu kita cek Itu sticknya ya. ya. Ini level stick oli. Kapasitasnya kalau full di sini, kemudian kalau low di sini. Paham nggih? Iya. Kalau untuk pergantian servis
filter oli Mas berapa kali Nah. servis baru ganti? Jadi nanti pada saat sebelum digunakan itu dia seharusnya per 50 HM dia harus diganti Pak. Untuk filternya rem ya. Untuk lainnya setelah 50 HM ke depan di kelipatan 250. 250. Nggih. Berarti sama-sama tadi ya. Oke, kapasitasnya dia 9,5 9,5 liter. Oke. SAE-nya SAE 40. Magistran SAE 40 bisa beli di pom bensin Pertamina itu Pak. Biasanya kan ada tuh. Banyak lah. Kalau untuk pergantian filter Mas, kita dapatkan partnya di mana Mas? Atau ada serepnya kita ini? Nah, ini nanti ada stoknya Pak di tool yang satunya. Itu untuk 1 kali penggantian servis pertama. Gitu. Nanti selebihnya bisa hubungi saya ataupun langsung dari kantor untuk pembelian spare part filternya dan lain sebagainya. Nah, ini tempat untuk pengisian oli garda depan. Oke. Ini SAE-nya SAE 90. Kapasitasnya sekitar 7,5. 7,5 liter ya. Oke, 7,5 liter. Nah, ini penggantiannya di kelipatan 400 km Atau saya. atau 400 jam. Paham? Paham. Nah, ini water separator Pak. Oke. Water separator ini fungsinya nanti untuk bila mana ada air yang masuk, sampean bisa buka aja, dibuang airnya. Ya, Berarti atau awal sip mau kita mengerjakan kita cek dulu. dicek aja, ya. betul. Biasanya kan berat Airnya ya. air sama minyak kan pasti beratan air ya, makanya nanti bisa dibuang. Kelihatan di sini Pak kalau ada airnya. Masih buka manual lah ya. Dibuka manual ini. Enggak pakai drain itu ya. Enggak, ya. ini buka manual aja. Nah, kalau ini untuk nutupnya kerannya Pak. Tutup dulu baru buka ya. Tutup dulu baru buka. Oke. Oke. Paham. Nah, kemudian di sini ada filter hidrolik Pak, kelihatan nggak? Oh, nggih. Ya, ini filter hidrolik. Hidrolik Oke. Oke, monggo. Iya. Untuk apa aja? Top lamp. Nah, paham nggih? Nggih. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke belakang ya Pak. Iya. Transmisi dan hidrolik dia jadi satu Pak. Gabung Mas ya? Kapasitasnya 45 liter. Oh, liter. SAE-nya SAE 30. Oh, 30 Mas ya? Nggih. SAE 30. Rendah ya. Nggih. Karena kan dia bukan hidrolik nggih, hidrolik. dia gabung sama transmisi Pak, hidrolik dan transmisi. Bukan seperti Exa. Kalau Exa kan dia khusus untuk hidrolik Nggih, aja. masing-masing itu transmisi sendiri. Oke. Paham nggih? Nah, ini untuk pengecekan Untuk sticknya Mas. level olinya nggih. Nah, di sini Pak. Ini levelnya full ya. Untuk pergantiannya servis Pergantiannya ini nanti di kelipatan 1000 Pak. 1000. Nggih. Berarti 250, 450, 1000. Nggih. Ya. Nah, ini SCV Pak. Apa itu Pak? SCV itu selective control valve. Dia kalau misalkan di kebun itu kayak kebun sawit ataupun kebun karet, dia biasanya kan menggunakan trailer. Nah, trailer itu dikasih dam, kayak dam truk itu loh Pak. Gandengannya. Gandengan. Nah, nanti di sini Untuk ditambah, vesselnya, sini ditambahkan untuk hostnya Mas ya? hostnya, langsung tancapkan ke sini, kemudian ditancapkan ke trailer yang sudah ada bunyi itu. Jadi bisa naik turun. Nanti kelasnya saya jelaskan di situ. Ini opsional sih Pak, opsional. Tapi kalau untuk di pertanian nggak kepakai. Biasanya dipakai untuk kebun sawit. Untuk muat aja ya. Oke. Buat memudahkan kalau misalkan nurunkan sawitnya itu loh Pak. Untuk muat pupuk apa itu? Mobilisasi itu ya. Iya. Nah, ini tadi PTO sudah kita pasang ya Pak. Nggih. Ini yang terhubung ke rotavator. Misapnya ya. Yang ini Mas, untuk oli ini menggunakan apa? Nah, ini oli gearbox rotavator. Dia kapasitasnya 0,8 liter. Oke. Kemudian yang ini juga ada olinya Pak. Di sini dalamnya ada rantainya. Dia penuh. Kalau yang itu sama juga? Ini sama. Penuh di atas itu ya? Iya. Ini di sini kelihatan juga. Ini untuk diamnya. Kemudian di sini untuk ada. Ini buat ngisinya Pak.
Nanti dibuka dari sini. Kecil aja itu. Ini menggunakan oli apa, Mas? Ini SAE 110. Jadi lebih Oh, kayak oli transmisi mobil. kayak oli transmisi. Gitu dia lebih kental. Lebih kental. Sama ya. Yang ini 1 liter, yang ini 0,8. Nggih. Paham? Sampai sini ada yang tanyakan, Pak? Sebelum kita lanjut ke bangku operator. Fungsi rotar ini untuk apa, Mas? Nah, ini untuk baja, bisa juga di tempat lahan yang basah ataupun yang kering. Gitu. Biasanya kalau lahan basah itu dia di lahan pertanian, di sawah. Nah, kalau kering itu untuk ladang. Enggak, yang saya tanyakan, apakah awal langsung menggunakan ini atau menggunakan bajak yang dulu piringan itu? Kalau misalkan lahannya sudah gembur, contohnya seperti di persawahan, itu kita bisa langsung menggunakan rotavator, tidak perlu menggunakan disflow. Tapi kalau misalkan kita membuka lahan baru, contohnya kayak ladang gitu yang belum pernah diolah, karena kan tanahnya dia masih keras. Nah, kita awalnya harus menggunakan disflow dulu. Tanahnya dibuka, oke, sampai berapa kali putaran, kemudian memang sudah terlihat agak sedikit halus, baru dicacah sama rotavator ini biar lebih gembur. Gitu. Kemudian kenapa menggunakan disflow? Karena kan biasanya kalau lahan di ladang itu kan kadang ada akar ataupun batu. Nah, itu kan kalau misalkan sudah dibuka kan bisa kita ambil. Jadi nggak langsung kebentur sama pisau rotavator. Biasanya kalau dipaksakan langsung diolah menggunakan rotavator, ini patah, Pak, pisaunya. Kalau mengganti yang flow itu, Mas, yang perlu dilepas ini sebelah mana ya? Bisa. Nah, itu nanti ini diturunkan, posisinya turun. Saya turunkan ya. Baru diganti gitu. Jadi yang lepas itu ujung-ujungnya ya? Yang lepas, yang terutama yang ini dulu, Pak. Karena ini nggak ada setelannya. Nah, ini kan di sini ada setelannya, dia bisa untuk menyetel naik turunkan, menyesuaikan di di locknya sini. Baru yang centerlink, paham ya? Paham. Dicek semua kapasitas oli normal, standar, kemudian air radiator juga sudah full sistem juga aman, baru kita mulai melakukan aktivitas kerja. Nah, sebelum melakukan pengetesan menghidupkan mesin, ini kita cek dulu di sini akinya normal atau tidak. On dulu ya. Nah, kita on kan. Jadi kalau posisinya dia normal, pas kita on kan dia bunyi tek gitu. Tapi kalau misalkan dia akinya tekor, ini kita nyalakan nggak bunyi. Nah, itu tandanya normal, akinya bagus. Terus kemudian indikatornya sudah nyala semua. Sebelum kita on kan, kita cek dulu tuasnya. Posisikan tuasnya netral ya, Pak. Gigi percepatan, kemudian tuas maju mundurnya. Setelah normal, baru kita injak klat ya. kopling. Nah, ini kenapa harus kita injak kopling sebelum start? Ini untuk safety, Pak. Safety switch-nya dia kalau misalkan nggak diinjak, dia nggak bakalan bunyi, Nggak on ya. nggak bakalan bisa di start. Oke, nanti kita coba ya. Nah, sekarang diinjak dulu, baru start. Sekarang tanpa kita injak, kita sini. Maksudnya? Kan gear percepatannya loh. Seandainya kita gear maju sampai 3 percepatan, mundur misalkan berarti nggak posisi bisa. maju, sampean mau pindahkan gigi percepatan 1, 2, dan 3 gitu maksudnya. Oke. Sama aja. Mundur juga sama. Sama. Kayak traktor tuh sama ya. Oke. Kemudian ini ada controller lampu dan klakson dan juga lampu hazard, lampu sen ya. Ini sen. Ini klakson, Ini aja. ini sen. Sen itu. Ini sen untuk traveling ya, Pak. Kalau misalkan kita setelah baja itu kan biasanya kalau nggak dinaikkan ke truk itu dia traveling ke jalan raya. Nah,
Jadi selain kita bisa menggunakan sen ini kalau belok, nah ini ada lampu hazard. Ini perlu dinyalakan Pak. Kalau traveling di jalan. Oke. Istilahnya kita minta jalan lah. Oke. Nah ini lampu, lampu dekat, lampu jauh. Oke. Ini tadi sudah kita aja. Nah ini hand throttle. Ini gas tangan Pak. Jadi digunakan pada saat kita bekerja di ladang. Gas manualnya ya? Ya, gas manual. Jadi nggak perlu injak dari gas kaki. Oke. Nah ini yang paling penting Pak. Ini dengan unit yang lain belum ada. Jadi kita yang paling pertama untuk mengadopsi switch PTO auto maupun manual. Jadi nanti kita cek di situ, kita praktekkan. Kalau misalkan manual, posisi di atas 30 cm itu pada saat rotavator diangkat, dia tetap masih bisa muter. Gitu. Tapi kalau misalkan kita posisikan auto, pada saat diangkat di atas 30 cm, otomatis dia langsung mati ya? Mati. Nah, itu kelebihannya dari unit Tioty. Itu. Jadi pada saat kerja, setelah baja, posisi lurus kan rotavatornya turun di bawah. Nah, pas mau manuver, dia mau belok kan otomatis rotavatornya diangkat. Nah, itu nanti di atas ketinggian 30 cm dia mati. Otomatis dia mati. Kelebihannya itu. Jadi nggak merusak pisau, nggak merusak sap. Yang cross joint tadi itu Pak. Betul. Oke. Paham? Nah, ini tuas high low. Ya. Jadi kalau misalkan pas posisi kerja, kita lebih nyaman mau pakai yang mana. Tapi biasanya standarnya pakainya yang low. Ya. Nah, untuk traveling yang high. Oke, paham? Nah, kemudian ini tuas PTO Pak. Yang bedanya ini sama ini Mas? Ini kan gigi percepatan. Gitu. Berarti sekalipun lo bisa pakai percepatan ini? Bisa. Memang harus dua-duanya. Gitu. Jadi pada saat kerja bisa digunakan gigi percepatan 1 atau 2. Untuk traveling 3 atau 4. Titik ketekan hack lo kan. Gitu. Paham nggih? Nggih, paham. Nah, ini Pak. Ini tuas PTO Pak. PTO. Oh, untuk Jadi, muter nanti ya rotarir ya. Pada saat kita mau menyalakan rotavator ini kita masukkan aja ke gigi percepatan di 540 atau 750. Ini lebih cepat, ini lebih pelan ya. Ini yang ekonomi. Nah, ini yang high-nya. Nanti kalau misalkan sudah digunakan ini harus kita netralkan. Paham ya? Paham. Nah, kemudian ini Pak, tadi yang saya bilang SCV itu Pak, selective control valve. Oh, ya. Jadi nanti pas posisi kita menggunakan itu, ini ada keterangannya. Ya. Ini posisi naik, ini posisi turun. Paham? Jadi nanti ini diposisikan seperti ini, itu damnya bisa naik sendiri. Angkat. Untuk dam kayak dam truk itu loh Pak. Nah, gitu. Jadi operatornya kalau nurunkan buah sawit di kebun itu nggak susah, nggak capek lah gitu. Paham? Nah, ini tuas naik turunkan drafsa Pak. Naik turunkan rotavator ya. Kanan ya, kanan keluar. Nah, ini sensitivitas. Ini sensitivitas itu dia kalau misalkan pada saat baja di lahan yang kering, itu yang saya bilang tadi, kita menggunakan display ya Pak. Ketemu sama yang namanya akar ataupun batu, dia bisa fleksibel Pak. Pada saat menabrak dia bisa naik sendiri. Gitu. Jadi nggak gampangannya nggak ditabrak terus. Dia menghindar sendiri ya. Nah, dia bisa fleksibel, otomatis dia naik sendiri. Turun. Ya. Ini ada keterangannya. Kalau misalkan dia menggunakan yang lebih dari 5, dia sensitivitasnya lebih tinggi. Paham ya? Kena pendastik lah naik ya. Dia langsung fleksibel, naik sendiri. Nah, kemudian ini switch PTO Pak, on off-nya. Jadi istilahnya saklarnya kalau misalkan lampu itu. Jadi setelah kita masukkan ini, ya kan? Kemudian baru tekan, putar ke kanan. Gitu. Kalau kiri netral berarti. Kalau ke kiri dia off. Ke kanan on. Nah, nanti di sini kelihatan Pak. Di sini ada nyala ya. Ada lampu indikatornya untuk PTO-nya. Oke, paham? Paham. Nah, kemudian ini di vlog Pak. Tuas di vlog. Double. Bukan. Dia tujuannya fungsinya untuk menyamakan putaran roda belakang secara bersamaan. Jadi pada saat kita tenggelam, terbenam di sawah, nah itu untuk
mengeluarkan si traktor itu Pak. Nggih. Itu. Ini kalau mobil saya udah beringan ini. Ya, tapi ini penggunaannya harus hati-hati Pak. Sangat-sangat perlu diperhatikan Dia sama operator. Harus berhenti netral gitu. Selain itu, dia setelah si unit itu udah keluar dari galengan, keluar dari kubangan itu langsung dinetralkan kembali. Karena dia nggak boleh untuk operasional. Tidak digunakan Hanya untuk emergency aja gitu. hanya emergency. Paham ya? Nah kemudian ini Pak, ini tuas percepatan naik turunkan si dragsaknya gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau lebih cepat untuk turunkan atau naikannya, ini bisa di setel. Di sini ada keterangannya ya. Jadi semakin cepat itu pakai yang kelinci, dia ke kiri, kemudian kalau yang kanan kura-kura pelan. Nah ini bisa juga nanti kalau misalkan sudah itu bekerja untuk traveling, dia di lock aja Pak. Di apa? Dikembalikan ke kura-kura aja. Jadi posisi si rotapatornya dia nggak terlalu besar. Paham? Kemudian ini Pak, nah ini tuas for front wheel drive double kerjaan. Jadi pakai posisi untuk bekerja dia biasanya menggunakan ini. Pengoperasiannya Mas? Jadi nanti kalau misalkan pas kita sudah turun sawah, kita berhenti dulu, baru kita masukkan gigi. Oh gitu. Jadi sama-sama membantu roda belakang dan roda depan, dia sama-sama berputar. Nah ini Mas, saya tanyakan sistem pengeremannya kok dua tuas ini. Nah ini fungsinya Mas. Kita ambil kantang dulu. Mas, sudah Mas? Sudah. Tinjak sedikit Mas. Tinjak sedikit dia nyangkutin tadi. Oke. Nah, sudah. Nah ini untuk manuver Pak. Jadi tergantung dari operatornya juga sih. Kadang ada yang mau menggunakan ini, ada yang enggak. Kalau misalkan kita mau manuver ataupun posisi belok, ini kita bisa injak salah satu remnya aja. Biasanya yang dipakai yang rem kiri yang diinjak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nginjak rem kiri, nah, kita injak rem kiri, itu yang sana berhenti. Yang di sini kan posisi berhenti. Nah ini berputar. Ini yang berputar. Biasanya posisi pas pada saat bajak terus mau belok kan. Nah ini kita injak yang ini. Betul. Kalau dua-duanya berhenti semua. Kalau dua-duanya berhenti semua Pak. Gitu. Makanya dia pakai lock dua begini. Betul. Tapi riskannya, rawannya nanti sat yang roda sebelah kiri rusak. dia cepat patah. Cepat habis ya. Patah Pak. Patah ya? Bukan cuma habis. Pada kecepatan tinggi patah itu. Gitu. Kalau parking brake-nya mana Mas? Parking brake ini Pak. Ini kita injak dua-duanya. Diinjak Pak. Nah ini kita angkat. Ini ke atas on gini ya. Kalau ke bawah berarti nggak aktif parking brake-nya. Diinjak lagi Pak. Terus. Nah ini posisi netral. Jadi dia nggak ngerem ya. Nah, misalkan sudah diinjak lepas. Nah, ini parking brake. Jadi kalau mau jalan ini harus gini dulu. Pas seperti itu. Kalau ini adjuster apa ini Mas? Mana Pak? Nah ini untuk operator. Tinggi kapan kayak saya ini kan gitu. Nah ini juga bisa Pak. Ya itu. Nah ini buat maju mundur kan joknya Pak. Adjuster jok. Nah ini Pak ya. Nah bisa maju mundur. Kalau yang lama itu belum ada itu. Saya pernah pakai yang lama dulu, nggak ada ininya, nggak ada ini juga dia. Oh gitu. Ya sudah lulus begini, cuma jauh dia. Start, mau start, tidak kok.